Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Intoleransi kita tidak mencampuri umat beragama lain, tidak mengganggu umat beragama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video yang viral, yaitu dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat tuai kontroversi kembali, dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Nah, teman-teman, seperti apa kontroversi yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat? Oke, kita simak videonya. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terkait dengan Isa atau Yesus Kristus, Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31, dan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Jadi Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwasanya Yohanes dan surat Maryam itu mirip. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Di Yohanes itu jelas disebut anaknya yang tunggal, sementara di surat Maryam malah membantahnya bahwasanya aku adalah hamba Allah. Jadi bukan anak yang tunggal. Lalu kemudian di surat Maryam ayat 30 Allah berfirman, Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberikanku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi jelas-jelas Yohanes dengan surat Maryam yang di dalam Al-Quran itu jelas-jelas berbeda. Namun kalau disamakan itu jelas adalah fatal sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini ada tanggapan yaitu dari Ustadz Mujiman. Walaupun beliau dari Dai Muhammadiyah, tapi beliau tidak merendahkan Ustadz Adi Hidayat. Namun bagaimana posisi beliau kalau dibalik, berada di posisi Ustadz Adi Hidayat ketika memperkenalkan ada seorang non-muslim yang kuliah di kampus Muhammadiyah. Nah, ini adalah video yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Namun kalau saya teliti, Ustadz Mujiman ini adalah Ustadz yang sangat cerdas sekali. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Tapi ini pertanyaan, jika saya berada di posisi seperti beliau, apa yang akan saya lakukan? Baik. Jika berada di posisi beliau, maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non-muslim, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah. Jadi akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya. Sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Ketika mahasiswa mengatakan saya sangat senang di sini, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita. Sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan berikan kesempatan. Karena ketika kita minta untuk membaca Al-Quran, itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut mensyiarkan agama dia. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas. Karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah. Kalau di agama saudari kita, ini posisinya sebagai anak Allah. Tapi kalau di dalam agama kita, posisinya adalah sebagai hamba Allah. Dan itu adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa? Karena memang ini adalah konsep yang berbeda. Dan di sini di dalam terjemahannya adalah menjadikan aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai penyebar risalah yang terbaik. Karena yang di dalam Al-Quran tersebut disebutkan bahwasanya wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Selain disebutkan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, juga Allah firmankan bahwasanya wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jadi diterjemahkan saja menjadikan aku sebagai seorang nabi, tidak menerjemahkan sebagai seorang penyebar risalah yang terbaik. Karena kita meyakini bahwa asyraful anbiya wal mursalin,
Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, andai ini sesuai penanya, andai saya menjadi beliau, Iya. maka di situasi seperti itu adalah situasi yang sangat sulit bagi saya, dan bukan satu angan-angan dan keinginan untuk dalam posisi seperti itu. Maka jika saya dalam situasi dan posisi seperti itu, belum tentu saya mampu untuk melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita harus memahami bagaimana situasi dan posisi Ustadz Adi Hidayat saat itu, dan ada plus minusnya. Tetapi di sini konteksnya tadi penanya menyatakan bagaimana sikap saya jika berada di posisi seperti itu. Kenapa? Ya, tidak menyampaikan, memberi kesempatan untuk membaca ayat-ayatnya, karena tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang lain mempromosikan agamanya. Tetapi cukup kita promosikan kampus Muhammadiyah kepada siapapun, dan cukup kita sampaikan bahwa toleransi kita itu adalah bisa sekolah bersama, bisa kuliah bersama, dalam masalah kemanusiaan menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan Al-Quran mengatakan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Al-Quran mengajarkan kepada kita jangan sampai kita berlaku tidak adil meskipun kepada yang kita tidak suka sekalipun. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita tidak mencampuri umat beragama lain, tidak mengganggu umat beragama lain. Toleransi kita berusaha untuk bersama-sama dalam perkara-perkara yang terkait dengan perkara yang bukan akidah. Bisa saling membantu dalam hal pembangunan jalan, bisa pula ketika mereka sakit kita menengok, mengobatinya, bahkan boleh mendoakan dalam urusan-urusan duniawi agar sakitnya sembuh, bahkan boleh juga mengajarkan ilmu-ilmu dunia, itu tidak masalah. Tetapi dalam konteks akidah memang itu bukan sesuatu yang sama, bukan sesuatu yang mirip, karena di dalam akidah mereka bahwa Nabi Isa adalah dianggap sebagai anak Allah. Sementara dalam agama kita Allah berfirman dengan tegas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Mujiman. Beliau adalah dai dari Muhammadiyah dan menjelaskan secara bagus sekali, teman-teman. Dan ini saya akui penjelasan beliau ini adalah ringkas, padat, dan jelas. Walaupun beliau ini sama-sama di lingkungan Muhammadiyah, maksudnya adalah dai Muhammadiyah, tapi beliau ya tidak merendahkan Ustadz Adi Hidayat, dan beliau juga hormat kepada Ustadz Adi Hidayat. Namun di sini ya, kalau posisinya dibalik, jika beliau menjadi Ustadz Adi Hidayat di tempat tersebut, ya jangan sampai mempromosikan yaitu agama mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang kalau saya teliti videonya Ustadz Adi Hidayat ini memang menuai kontroversi yang fatal sekali ya, teman-teman. Jadi seakan-akan Yohanes di dalam Bible dengan Al-Quran yaitu surat Maryam itu disamakan. Tentu ini jelas hal yang sangat berbeda sekali, teman-teman. Apalagi ini berkaitan dengan yaitu Yesus dengan Nabi Isa, itu sudah jelas berbeda. Kalau di dalam Yohanes ya disebutkan itu adalah Yesus itu adalah anak Tuhan ya. Namun kalau di dalam Al-Quran surat Maryam ya, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Allah menjadikan beliau itu adalah nabi. Jelas ini sangat berbeda sekali, teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin ya, kita ini harus teliti, jangan sampai kita terus ternyata di dalam kitab orang-orang non-muslim ini sama dengan Al-Quran. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus berpikir cerdas, jangan sampai akidah kita terkotori dengan ya semacam itu. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi mungkin Ustadz Adi Hidayat ini kepleset lagi, dan semoga Ustadz Adi Hidayat ini mengklarifikasi apa yang telah dipaparkan di dalam ya video tersebut itu. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.